Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filza Nuramalina dengan NPM 21082600009 pada blog Dermatology and Venerology. Saya akan menjelaskan mengenai mind map yang sudah saya buat mengenai dermatitis sumularis. Jadi ini berikut adalah mind map saya. Dimulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi definisi dari dermatitis sumularis itu adalah peradangan berupa lesi yang berbentuk koin yang biasanya menyerang ekstremitas. Nah, untuk etiologinya sendiri, banyak yang berpendapat kalau misalkan dermatitis sumularis ini tuh tidak tahu penyebabnya, dia diketahui penyebabnya. Tapi kita dilihatnya dari faktor resikonya terlebih dahulu. Dari faktor resikonya sendiri bisa banyak faktor lainnya seperti infeksi ataupun infeksinya tuh contohnya tuh kayak infeksi bakteri, contohnya bakteri Staphylococcus dan Micrococcus. Yang kedua bisa juga karena trauma fisik dan kimiawi. Yang ketiga bisa juga karena stres emosional. Yang keempat bisa juga karena minuman yang mengandung alkohol. Dan yang terakhir bisa lingkungan dengan kelembapan yang rendah. Nah, untuk cara menegakkan diagnosis dari dermatitis sumularis itu dimulai dari anamnesis. Biasanya pasien datang dengan keluhan gatal biasanya, dan gatalnya ini bisa dikatakan dia sangat gatal. Dan biasanya terjadinya gatal ini tuh dia berulang dan waktu malam hari aja, dan disertai dengan nyeri. Kalau misalkan kita anamnesis lagi, biasanya ada juga riwayat dia mengonsumsi alkohol, terus juga di lingkungan tempat tinggalnya itu biasanya lingkungannya kelembapannya itu rendah. Dan biasanya pemicunya itu bisa juga dibarengi sama stres emosional. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya biasanya kita pertama lakukan lokalisata terlebih dahulu, diperiksa dari kepala sampai ekstremitas bawah. Dan biasanya dermatitis sumularis ini tempat predileksinya itu biasanya di tungkai bawah, di badan, di lengan, dan juga di bagian punggung tangan, biasanya termasuk punggung tangan juga. Nah, untuk efloresensinya sendiri biasanya ditemukannya lesi akut berupa vesikel dan papulovesikel berbentuk uang logam atau bentuknya bulat yang berbatas tegas, yang erematosa dan sedikit edem. Nah, dia juga ada tanda eksudasi karena vesikelnya ini tuh bisa pecah dan bisa mengering menjadi krusta kekuningan. Untuk jumlahnya sendiri, lesinya ini biasanya bisa satu atau lebih banyak tersebar. Bisa juga dia bilateral atau juga simetris dengan ukuran yang bervariasi. Nah, kalau untuk meyakinkan diagnosis kita tadi, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang dengan cara tes laboratorium, contohnya PEG test. Biasanya kalau diperiksa PEG test, itu biasanya IgA-nya itu normal. Terus bisa juga kita kultur dan uji resistensi sekretnya itu, supaya kita bisa tahu mikroorganisme apa penyebab dan penyertanya, apakah dari Staphylococcus tadi itu atau Micrococcus tadi. Terus selanjutnya, bisa juga kita lakukan biopsi. Sebenarnya biopsi ini ada dua hasil. Kalau misalkan hasilnya dia akut, dia bisa mengeluarkan hasil spongiosis dan ada juga vesikel intraepidermal. Sementara kalau misalkan dia kronis, biasanya kita terdapat hasilnya itu adalah akantosis teratur, hipergranulosis, sama juga hiperkeratosis. Nah, untuk kalau tata laksananya sendiri, yang pertama kalau misalkan kita lakukan tata laksana non-farmakologi terlebih dahulu, kita kasih tahu pasiennya kalau misalkan pasiennya punya luka yang kering, kita pakai pelembab kulit terlebih dahulu, seperti aqueous cream, glycerin, atau juga kental makrogol cream. Nah, kalau misalkan terdapat luka yang basah, kita lakukan kompres, bisa juga pakai NaCl 0,9%. Biasanya 10-15 menitan untuk dilakukan kompresnya. Nah, baru fokus ke terapi farmakologinya. Nah, untuk terapi farmakologinya ada dua yang akan kita berikan. Pertama, topikal dan sistemik. Untuk topikalnya sendiri berarti itu bentuknya tuh salep. Itu kita kasih obat jenis steroid. Jadi yang kita kasih itu adalah triamcinolone 0,25 sampai 0,1%. Itu dipakai. Jadi kalau bisa disarankan pakai terlebih dahulu yang
pelembabnya dulu, moisturizernya terlebih dahulu, baru yang bahan steroidnya. Karena kalau misalkan bahan steroidnya langsung kena kulit bisa berefek ke jangka panjangnya. Contohnya bisa kayak kulitnya itu jadi hipopigmentasi atau kayak muncul kayak bintik-bintik putih gitu. Nah, setelah udah diberikan terapi topikal, dibarengin juga diberikan terapi sistemik atau oralnya, seperti diberikan steroid juga. Kita berikan prednison 40-60 mg 4 kali 1 dengan dosisnya diturunkan perlahan. Karena untuk mencegah efek samping dari steroid ini bisa kekomplikasikan ke Cushing syndrome. Terus selanjutnya bisa juga kita berikan antihistamin apalagi kalau misalkan pasiennya ini disertai dengan gejala gatal. Nah, kita berikan antihistamin ini seperti cetirizine 2,5-5 mg 1 kali 1, dan tidak lupa juga kita berikan antibiotik untuk karena dia penyebabnya itu adalah bakteri, jadi kita berikan dia antibiotik seperti dicloxacillin 125-500 mg 4 kali 1 selama 7-10 hari. Baik, demikianlah untuk mind mapping saya. Untuk mind mapping saya, referensinya saya ambil dari buku yang pertama tuh Atlas Penyakit Kulit Kelamin edisi kedua. Itu yang menerbitkan adalah Departemen Kesehatan dari Departemen Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unair. Yang kedua, ada buku berjudul Intisari Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin yang dibawakan oleh Sinta Murliatin dan teman-teman pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh UB Press. Dan yang ketiga adalah jurnal yang diterbitkan oleh CDK Journal, yaitu tentang dermatitis numularis yang dibawakan oleh Kathleen Stella pada tahun 2018. Jadi demikianlah untuk presentasi saya mengenai mind mappingnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.